Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Budi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada hari ini akan memberikan pembahasan soal dari buku Bartel, pengantar analisis serial 2. Kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Najwa Rahma Puspita, dengan NIM akhir 043, dan rekan saya yang pertama yaitu Gaitsa Anfal Al-Askia dengan NIM akhir 060, dan Alfian Nur Hoirudin dengan NIM akhir 070. Baik, pembahasan soal yang pertama yaitu exercise 6.4 nomor 9. If Gx sama dengan sin x, so that the remainder term in Taylor theorem converges to zero as n to infinity for each fixed x0 and x. Yaitu dalam bahasa Indonesianya, jika Gx sama dengan sin x, tunjukkan bahwa suku sisa dalam teorema Taylor menuju 0 saat n mendekati hingga untuk setiap x0 dan x yang tetap. Untuk pembahasannya yaitu diberikan fungsi Gx sama dengan sin X. Kemudian kita peroleh bahwa Gx sin X sama dengan cos X sama dengan sin X plus Pi per 2. Kemudian kita ubah menjadi G pangkat Nx sama dengan sin X plus Np per 2. Kemudian di sini kita mempunyai Rnx sama dengan mutlak sin C plus Pi per 2 dikali X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Kurang dari sama dengan X min X0 pangkat N plus 1, mohon maaf, mutlak X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Kemudian diperoleh limit N mendekati tak hingga Rnx, mutlak Rnx kurang dari sama dengan limit N mendekati tak hingga mutlak X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial sama dengan 0. Karena mutlak Rnx lebih besar dari 0, maka limit N mendekati tak hingga dari mutlak Rnx sama dengan 0. Jadi, limit N mendekati tak hingga mutlak Rnx sama dengan 0 terbukti. Baik, selanjutnya, untuk pembahasan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gaitsa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan exercise 5.2 nomor 3 dengan soal give an example of function f and g that are both discontinuous at a point c in R such that yang pertama itu sum f plus g is continuous at c, yang kedua the product fg is continuous at c. Jadi di sini kita di soal ini kita disuruh memberikan contoh fungsi f dan g, di mana keduanya itu tidak kontinu pada titik C, tapi f plus g-nya itu kontinu di C, dan f kali g-nya itu kontinu di C. Untuk pembahasannya, di sini kita cari yang mudah, kita misalkan C sama dengan 0. Yang pertama, jumlah f plus g itu kontinu di C. Kita definisikan fx-nya itu 1 jika x-nya lebih dari sama dengan 0, dan negatif 1 jika x-nya kurang dari 0. Di sini jelas f tidak kontinu di C sama dengan 0 karena limit fx dari kiri dan dari kanan itu tidak sama. Yang kedua, kita butuh untuk mendefinisikan gx. Di sini kita definisikan gx-nya negatif 1 jika x mendekat x lebih dari 0, dan 1 jika x kurang dari 0. Jelas G juga tidak kontinu di C sama dengan 0 karena limit kiri dan kanannya tidak sama. Sekarang kita perhatikan fx plus gx. Di sini jika x-nya lebih dari sama dengan 0, maka fx plus gx itu 1 ditambah negatif 1, jadi sama dengan 0. Dan jika x kurang dari 0, maka fx plus gx-nya itu negatif 1 ditambah 1, sama dengan 0. Jadi f plus gx itu sama dengan 0 untuk semua x elemen di R. Fungsi konstan f plus gx sama dengan 0 itu kontinu di mana-mana, termasuk di C sama dengan 0. Jadi, limit x mendekati 0 dari f plus gx sama dengan limit
X mendekati 0 dari 0 itu sama dengan 0, dan F plus G 0 itu sama dengan 0. Jadi F plus G itu continue di 0. Yang kedua, eh, hasil kali FG itu continue di C. Kita definisikan lagi fx itu 1 jika x-nya rasional dan 0 jika x-nya irasional. Di sini f tidak continue dimanapun termasuk di C sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita definisikan gx sama dengan 0 jika x-nya rasional dan 1 jika x-nya irasional. Di sini g juga tidak continue dimanapun termasuk di C sama dengan 0. Lalu kita lihat fx dikali gx. Yang pertama, jika x-nya rasional, fx gx itu sama dengan 1 dikali 0 sama dengan 0. Dan jika x-nya adalah irasional, maka fx dikali gx itu sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Jadi fgx sama dengan 0 untuk semua x elemen R. Fungsi konstan fgx sama dengan 0 ini continue di mana-mana termasuk di C sama dengan 0. Jadi limit x fgx dari x menuju 0 sama dengan limit 0 dari x menuju 0 sama dengan 0. Dan fg 0 sama dengan 0. Jadi fg continue di 0. Kesimpulannya dari f dan g yang tidak continue, kita bisa memperoleh f plus g itu continue di C dan fg-nya juga continue di C. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan dari soal exercise 4.3 nomor 8. Misalkan f didefinisikan pada 0, tah hingga ke R. Buktikan bahwa limit fx, x mendekati tah hingga sama dengan L, jika dan hanya jika limit f per x, x mendekati 0 pangkat plus sama dengan L. Untuk arah yang pertama, misalkan limit fx, x mendekati tah hingga sama dengan L. Di sini kita akan menunjukkan limit f per x, x mendekati 0 pangkat plus sama dengan L. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0, karena limit fx mendekati L saat x menuju tah hingga, maka ada m lebih dari 0. Sehingga jika jika x lebih dari m, maka mutlak fx min L kurang dari epsilon. Sekarang kita ubah variabelnya jadi per x. Misalkan 0 kurang dari x kurang dari per m, maka per x lebih dari m. Sehingga mutlak f per x min L kurang dari epsilon. Jadi limit f per x, x mendekati 0 pangkat plus sama dengan L. Untuk arah yang kedua, misalkan limit f per x, x mendekati 0 pangkat plus sama dengan L. Di sini kita akan menunjukkan limit fx, x mendekati tah hingga sama dengan L. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0 per x sama dengan L, maka ada delta lebih dari 0. Sehingga jika 0 kurang dari x kurang dari delta, maka mutlak f per x min L kurang dari epsilon. Jika x lebih dari per delta, maka per x kurang dari per delta. Jadi mutlak fx min L kurang dari epsilon. Jadi limit fx, x mendekati tah hingga sama dengan L. Karena kedua arah sudah dibuktikan, jadi limit fx, x mendekati
tak hingga sama dengan L jika dan hanya jika limit f per x mendekati 0 pangkat plus sama dengan L. Mungkin sekian dari kelompok 4. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.